yang boleh masih diizinkan untuk kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya. Karena itu marilah kita semua bernyanyi dalam hati. Biarlah Mazmur kita boleh menjadi persembahan yang biar manis di hadapan. Haleluya.
Haleluya, besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap hadamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan besar anugerah-Mu, besar Begitu besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah dalam hidup kami Bapa. Biarlah pujian yang telah kami naikkan ini Tuhan boleh menjadi manis kau dengar Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau sucikan, Kau kuduskan jemaat yang hadir, baik pelayan-pelayan dan juga Tuhan. Sehingga semua yang kami lakukan boleh berkenan dan boleh menjadi persembahan yang manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ucapan syukur ini dan sekaligus doa pembukaan ini Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Putra-Mu yang kudus dan tunggal, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Shalom. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat Tuhan kita.
namanya adalah nama kita segala nama. Amin. Sekali lagi syukur bagi Dia. Kita akan masuk ke dalam persembahan yang pertama. Nanti untuk persembahan yang pertama saya minta Ibu dulu untuk memberkati. Dalam puji syukur kami naikkan hadiratnya Tuhan untuk pagi berkat luar biasa anugerah ini pada kita setiap kami yang hadir di sini. Kami semua anak-anaknya Tuhan, kami semua mengucap syukur pagi ini kami berada di kesempatan kami datang, kami boleh bertemu satu dengan yang lain dalam kekuatan berkat kesehatan yang sudah Tuhan limpahkan. Kami boleh bersama-sama memuji-muji akan nama Tuhan, menaikkan sembah kami, pujian kami untuk meninggikan nama. Kami mengucap syukur berkat yang sudah Tuhan curahkan dan Tuhan kami setiap pribadi yang ada di sini Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan dan kami serahkan ya Tuhan, memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita bahwa berkat yang sudah Tuhan berikan atas kami luar biasa. Kami berikan persembahan ini untuk Tuhan ini adalah sendiri yang memberkati Tuhan, nama kita jadi kami dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menjalankan persembahan kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang begitu mengasihi kami. Haleluya, amin. Sebelum persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian skala puji syukur bagi Tuhan.
Semua
pada pagi hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Dan kami ada di tempat ini Tuhan untuk meninggikan, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, Allah yang mempunyai langit dan bumi, bahkan serba sekalian alam ini. Sebab itu kami bersyukur dan bersyukur ya Allah. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, tak tergoyahkan oleh apapun Tuhan yang ada di muka bumi. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami dan melawat, menjamah, memulihkan kami di dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan, yang susah disembuhkan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga sebentar kami pulang membawa kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami sudah banyak memuji nama-Mu. Kiranya setiap pujian yang kami persembahkan boleh naik merupakan duka yang berbau harum dan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Berkati hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pada awal ibadah kami ya Tuhan, melalui tim musik Singer Leaders. Kami percaya urapan Allah nantiasa mengalir dalam mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka selalu mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua yang sudah datang pada pagi hari ini, maupun mereka yang tidak hadir. Kami percaya kuasa Tuhan melawat, menjamah, memulihkan mereka ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama menerima firman Tuhan, dan ya Roh Kudus yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Terlebih sucikan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, karena hamba-Mu layak menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kuasa Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sucikan ruangan ini, terlebih sucikan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Salam. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh kembali ada ya. Kita berjanji semua sungguh Tuhan itu luar biasa. Sekalipun di sana-sana terjadi ketakutan, kekhawatiran, tapi kita jemaat Bukit Sion adalah jemaat yang penuh dengan semangat. Ya, jangan semboyan toh, tapi kita harus lakukan ya, saudara. Karena kita percaya tadi pujian mengatakan bahwa Allah kita itu Allah yang maha besar, tidak tergoncangkan oleh apapun juga yang terjadi di dalam dunia ini. Kita percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Kalau saya lihat tadi di WA ada yang berulang tahun, Bunga, ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, supaya bisa menjadi berkat dimanapun berada. Bahkan semua jemaat, kalau saya tidak salah, bulan ini banyak yang berulang tahun. Ya, kiranya dengan bertambahnya umur, bertambah juga sehat, kuat, semangat, untuk kita tetap iring kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam firman Allah.
Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Akan pada tanggal 13 hari Kamis, kalau tidak salah, itu hari kenaikan. Banyak gereja-gereja yang merayakan hari Kamis, hari kenaikan. Tapi kemarin saya PA di BMIK, kalau kita hanya mengadakan ibadah hari Minggu karena dimintai jadwal ibadah hari kenaikan, karena akan dijaga saudara sekalian. Kita percaya para malaikat Tuhan menjaga mengelilingi tempat ini. Kita nggak usah takut lah. Buat apa sih takut? Ya, kita punya Allah Maha Besar kok. Allah yang nggak pernah meninggalkan kita. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Perikop di atas yaitu tentang kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kalau hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan, ya, dan setelah kenaikan Tuhan 10 hari kemudian kita akan mengadakan cari kepenuhan Roh Kudus. Saya nggak tahu kalau di sini mau ada, tetap gereja dibuka, saudara, karena ini sangat perlu sekali kita mencari kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa Allah yang bisa menolong kita. Sebab itu kalau kita lihat di sini firman Tuhan, ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga, ia terlebih dahulu memberkati jemaatnya atau murid-muridnya. Mengapa dia harus memberkati? Karena dengan berkat itu supaya murid-muridnya yang kemarin itu penuh dengan ketakutan waktu Tuhan disalib, supaya mereka boleh dipulihkan kembali, boleh mendapat kekuatan yang baru, sehingga Tuhan memberkati mereka, saudara. Dan di tengah-tengah ia memberkati mereka, ayat 51 di situ dikatakan, sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, berarti Yesus waktu naik ke surga itu dia meninggalkan berkat kepada murid-muridnya. Dia tidak meninggalkan begitu saja, saudara. Ya, karena dia mengerti murid-muridnya itu penuh dengan ketakutan. Bahkan ada yang menyangkal, ada yang meninggalkan, ada yang bersembunyi dan lain sebagainya karena takut, saudara. Ya, sehingga sebelum waktu proses hendak naik ke surga, ia memberkati terlebih dahulu murid-muridnya. Dia tidak meninggalkan begitu saja. Dia tidak meninggalkan dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan kekhawatiran, dalam keadaan yang lemah. Enggak, saudara. Tetapi dia memberkati mereka dengan berkat kekuatan
kekuatan. Karena dengan berkat itu mereka akan dipulihkan, saudara, sehingga mereka kelak boleh menjadi murid-murid yang dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, 52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Diaan itu, saudara. Mereka sangat bersukacita karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kemarin mereka meninggalkan Tuhan, ya, tapi setelah mereka diberkati, mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Nah, di sini kita akan belajar, saudara, mengapa Yesus harus naik ke surga. Mengapa, saudara? Ya. Apa nggak bisa tinggal terus di muka bumi? Secara manusia ya bisa aja, saudara. Tapi Yesus kan kita tahu itu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu Allah loh, Yesus itu, saudara. Allah. Makanya saudara, kalau dikatakan kita menyembah tiga Allah, salah. Ya. Allah itu hanya satu. Kemarin minggu Pak Sony sudah menjelaskan juga. Allah yang kita sembah itu hanya satu. Allah yang esa. Ya. Yesus itu Allah. Nah ini, saudara, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, Yesus harus naik ke surga karena tugasnya di muka bumi ini sudah selesai. Berarti waktu dia turun ke dunia ini ada maksud apa? Tujuan apa, sudah? Yaitu tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Apakah hanya orang Kristen? Tidak. Tapi semua umat manusia. Sebab itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Bukan kita toh, umat Nasrani, umat Kristen, bukan. Tapi semua. Ya. Sebab itu kita harus berbahagia kalau kita boleh mengenal dan percaya kepada Dia. Di mana Ia menyelesaikan tugasnya itu, yaitu di atas salib. Kita baca Yohanes Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Ya.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berarti penyelamatan itu selesai di mana, saudara? Di atas kayu salib. Dan kalau ia sudah rela mati di salib, itu berarti dia sudah menyelamatkan kita, sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu untuk datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Sebab itu dia harus kembali ke asalnya. Kemana? Ke surga. Karena dari surga ia turun, maka ia juga harus kembali ke surga. Mungkin saudara bertanya, apakah surga itu ada? Ada. Surga itu ada. Di dalam Alkitab ada murid Rasul Paulus, Petrus sudah melihat. Bahkan Henokh naik terangkat ke surga. Elia naik terangkat ke surga. Berarti surga itu ada, saudara. Bukan bayangan. Bukan. Tapi surga itu ada. Tempatnya Allah yang kita sembah. Ya. Demikian juga kita besok, kalau sudah tiba saatnya, kita juga akan kembali ke sana. Asalkan saudara tetap setia, tetap bertahan. Ya. Karena sekarang ini sedang terjadi penampian. Penampian besar-besar loh ini. Saudara yang gak ada firman, gak ada Roh Kudus, saudara akan hilang, dihembus oleh berbagai masalah. Ini sudah zaman penampian, ini sudah. Ya. Makanya biar kita mau tambah setia, tambah sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mencari firman. Ya. Karena di dalam Amos katakan satu saat akan terjadi kelaparan yang luar biasa menimpa bumi ini. Kan kelaparan nasi, roti, bukan. Tapi kelaparan akan firman. Dan dikatakan di situ orang akan mencari, termasuk teruna-teruna. Siapa itu teruna-teruna? Itu anak-anak yang masih, ya, golongannya kemarin yang dibaptis itu termasuk golongan teruna-teruna. Katakan teruna-teruna.
mencari, tapi tidak akan mendapat. Karena firman ini sudah diangkat. Tidak ada lagi firman di muka bumi. Sebab itu selagi masih ada kesempatan, kita mau cari itu firman, makan itu firman, sehingga kita boleh ada persiapan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti terus dimakan, dirobek, dimakan, enggak. Kita harus mendengar, baca, mendengar, memahami, sehingga betul-betul hidup kita ini, Rasul Paulus mengatakan, menjadi suratan yang terbuka. Di mana kita berada, orang perlu firman, kita bisa mengatakan firman. Saya tidak sombong. Dalam kelompok doa, saya dijuluki Alkitab terbuka. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya tidak pernah menghafal. Kalau ada yang perlu, langsung. Karena ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Cari itu firman, ya. Kemudian kalau tadi kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, karena tugasnya di muka bumi ini sudah selesai. Dan diselesaikan itu di atas salib, saudara. Dan yang kedua, Ia kembali ke surga untuk menerima kembali atau dinobatkan sebagai Tuhan. Kan ketuhanannya itu sudah ditinggalkan, saudara. Waktu Ia turun ke muka bumi ini, Dia tinggalkan. Kemuliaannya itu ditinggalkan, sehingga Dia datang menyerupai manusia yang berdosa, ya. Sehingga Dia bisa marah, bisa lapar, bisa haus, bisa nangis, bisa ngantuk. Karena ketuhanannya sudah ditinggalkan di sana, saudara. Kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya itu ditinggalkan. Itu tugas penyelamatan umat manusia yang datang sama seperti kita. Bahkan lebih hina lagi, saudara, ya, lahir aja di kandang. Coba kita bayangkan, lahir di kandang binatang yang bau. Saya kira kita semua yang ada di sini, kita lahir di rumah sakit yang ya, apalagi zaman sekarang ini, rumah sakit tambah modern, canggih.
rumah sakit BPJS aja sudah begitu canggih. Sehingga waktu almarhum di Opname ada rekan hamba Tuhan, aduh Jan, kan namanya almarhum, maaf, Saijan ya namanya almarhum itu Filipus Saijan. Jadi nama aslinya itu Saijan, nama baptisnya itu Filipus. Waktu teman rekan hamba Tuhan senior lagi, guru kita waktu sekolah Alkitab di Surabaya, aduh Jan, kok enak nemen, kok nginap di hotel yang berbintang 5. Ampun, saya dengarkan dia, ya mau ketawa. Ya, saya juga mau ketawa, ya lucu, ya apa ya terharu, bersyukur. Saya bilang dalam hati, Tuhan terima kasih. Ini saudara sekalian luar biasa, ya. Tuhan waktu dia datang ke dalam dunia ini meninggalkan segala kemuliaan. Dia datang sebagai manusia yang hina dina. Kalau di Alkitab terjemahan lama itu hina dina. Kalau dikatakan hina dina itu ya sangat ya, sangat hina, ya. Saudara, Allah loh itu saudara, ya. Tapi karena kasih-Nya kepada kita umat manusia, sehingga dia rela meninggalkan semua itu untuk tugas penyelamatan bagi kita semua. Dan setelah selesai, maka ia harus kembali, ya, menerima kembali kemuliaan dan dinobatkan kembali sebagai Tuhan. Ya, kita akan baca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Nah, ini sudah. Siapa yang sudah datang dari surga? Siapa sudah? Tidak lain, ya? Yesus. Maka dia harus kembali ke atas, karena dia adalah di atas segalanya. Ya. Kemudian kita sambung lagi Yohanes pasal 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia memberi mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi betul-betul Tuhan Yesus itu bukan dari dunia, tapi di asalnya dari surga.
maka dia harus kembali, dia harus naik ke asalnya, dan dia akan kembali dinobatkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, memakai kembali kemuliaan, kebesaran, keagungan yang telah ia tinggalkan untuk misi pelayanan penyelamatan di muka bumi ini. Terus waktu ia kembali, dia akan mengenakan kembali ya. Kenapa dia harus mengenakan kembali? Kita baca Filipi. Filipi pasal 2 ayat 6, supaya ini betul-betul saudara mengerti. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini sudah kemuliaannya tadi itu ditinggalkan semua, saudara. Dia mengambil rupa sama seperti kita. Dan ada misi keselamatan bagi umat manusia. Dan kalau misi itu sudah selesai, maka dia harus kembali. Luar biasa ya, luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Itu sebabnya ia naik ke surga untuk menerima kemuliaan, kebesaran, keagungan. Tugasnya di muka bumi sudah ia selesai. Wah, haleluya, luar biasa. Kemudian bagian yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Ia naik ke surga supaya apa? Supaya Roh Kudus turun. Di Roh Kudus itu menggantikan ya. Kalau Yesus sudah naik, Roh Kudus sudah akan turun. Ia naik ke surga supaya Roh Kudus turun untuk menolong gerejanya, akan menolong kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Karena sudah dikatakan di dalam Yohanes pasal 14, situ dikatakan, Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
selama-lamanya loh saudara. Jadi sampai akhir hidup kita, sampai kita tidak bernafas lagi, Roh Kudus itu akan menolong kita. Siapa itu Roh Kudus? Yaitu pribadi Allah. Makanya kan Allah itu punya 3 pribadi. Kalau saya lebih cenderung mengatakan 3 pribadi daripada Tritunggal. Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah loh. Oh, ada yang tahu? Kuasa. Kuasa, saudara. Kita baca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 8. Di situ dikatakan. Kita baca dulu mulai ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa, saudara, otoritas. Saudara pernah melihat kalau petinggi ABRI misalnya ada pergantian, kan ada tongkat ya, yang mesti itu dari yang digantikan itu ya, kasih lagi itu tongkat. Tongkat itu adalah satu kekuasaan. Ya, berbicara tentang kekuasaan. Itu juga kita. Setelah Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita piatu. Yohanes pasal 14, baca itu sampai ayat 18. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita piatu. Piatu itu berarti sendiri. Dia mengutus seorang pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus, untuk selalu menyertai, menolong kita. Karena Dia tahu manusia kita ini penuh dengan kelemahan. Makanya kita harus perlu penolong, saudara. Kalau kita nggak ada penolong, wah, lemah kita. Kita akan dihantui oleh berbagai macam masalah, persoalan, dan membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Sebab itu kita perlu penolong, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Bukan saja hari ini, besok, tapi selama-lamanya.
sampai akhir kehidupan kita. Bahkan kuasa itu akan menjadikan kita menjadi saksi yang luar biasa. Ya. Roh Kudus itu adalah satu kuasa yang luar biasa dan terbatas, yang bisa kemana-kemana, ya. Nah, dia adalah seorang pribadi. Roh Kudus itu satu pribadi juga loh, pribadi. Dia punya pribadi. Nanti kita akan belajar tentang Roh Kudus. Ya. Kita lebih mengerti lagi fungsi daripada Roh Kudus. Bukan saja kuasa, tapi hebat. Ya, saya sendiri tanpa Roh Kudus saya nggak tahu lah jadi apa. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Saya percaya itu ada Roh Kudus. Karena kamu mau sekolah Alkitab di Surabaya, kalau belum penuh Roh Kudus, itu harus sekolah Alkitab harus penuh dengan Roh Kudus. Makanya saya dulu baru bertobat dibaptis, doa aja gak bisa. Ya ampun, saya disuruh doa, saya gak bisa. Gak tahu mau doa apa ya. Doa apa saya? Kalau gak salah saya ucapkan Bapa kami dalam surga. Sudah itu saya sudah diam. Saya disuruh doa waktu itu doa pagi, saudara. Saya disuruh doa. Noni angkat doa. Kaget. Kaget suruh doa. Ya. Tapi setelah sekolah Alkitab, saya ngotot Tuhan, ya, karena saya lihat teman saya yang sudah senior, ya, dulu orang Manado itu kan, itu Kristen tengik itu, orang Manado, ya, tapi ya tengik juga perbuatannya, ya, bahkan di sana ada gereja setan, Manado. Istilah dunia sekarang itu surga, dunia itu Manado. Kita pernah penginjilan di sana sampai di Lamongan, sampai di mana itu desa yang saudara. Hamba Tuhannya yang bahwa kita sudah meninggal, yaitu Pak Teoromo. Waktu saya sekolah Alkitab, saya lihat teman saya disuruh bawa renungan. Sampai sekarang itu ayatnya saya masih hafal. Ayat yang dibawakan saya masih hafal. Waktu dia berdiri di depan, dia baca. Habis itu
Sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya waktu melihat, ya, dari situ semangat saya bangkit. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, sebelum saya praktek kemana, saya minta supaya Tuhan memenuhi saya dengan Roh Kudus. Kebetulan berapa bulan kemudian ya terjadi kenaikan dari kematian, kenaikan pencurahan Roh Kudus. Waktu itu ada tamu dari Surabaya termasuk almarhum Bapak Ishak Leo. Karena murid yang tugas menjemput tamu dari Surabaya itu saya. Dan pelabuhan dengan kota itu jaraknya ada 4 kilometer. Saya bilang ada surat, ada aku, saya diutus jemput di pelabuhan. Waktu diadakan KKR cari kepenuhan, saya, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Sebelum saya praktek diutus kemana, saya minta Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Dan betul saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita minta, pasti Tuhan akan beri. Kalau kita cari, pasti kita akan mendapat. Kalau kita mengetuk pintu, pasti pintu akan dibukakan. Dan semua murid, waktu sudah penamatan, saya yang diutus ke pedalaman jauh dari kota Gorontalo, daerah pesisir. Kalau mau ke sana bisa naik kapal laut. Kalau lewat darat harus menginap selama seminggu di perjalanan. Karena begitu jauh. Dan luar biasa dalam saya praktek, saya diproses oleh Tuhan. Sudah pernah saya saksikan, saya mengalami naik kapal laut, mati mesin, terapung di tengah laut waktu pulang. Karena kalau mau naik darat tidak ada, harus ikut rombongan pasar. Pasar itu seminggu sekali di pusat namanya Bumbulan. Di 3 daerah, Bumbulan, Kos, cabangnya Marisa, terus satunya lagi Tambulo. Jadi pos kita itu di Bumbulan. Itu kota kecil, kecamatan, saudara. Itu banyak orang Chinese. Mati mesin. Dan sudah saya pernah saksikan pembela sidang jemaat menunggu saya di tepi laut. Pikirnya saya sudah mati, tapi tahu-tahu muncul kapal. Di Bumbulan, Tabulo, gerejanya di pinggir kuburan. Pagi-pagi kuburnya dibuka, diambil perhiasannya.
Kalau nggak ada Tuhan mungkin saya sudah lari, takut. Ini tembok itu kuburan. Tidur sendiri. Ada tetangga, tapi mereka sering di kebun. Ada juga kayak Pak Harsono namanya Om Pua, orang Nado. Itu yang selalu menemani saya doa. Om Pua namanya. Persis kayak Pak Harsono, dia tinggi. Kalau nggak ada kuasa Roh Kudus, mungkin saya sudah lari. Dari Bumbulan ke Tabulo harus naik sepeda pancat. Kalau hujan, jalannya licin. Bukan kita yang naik sepeda, tapi sepeda naik kita. Ya. Sepedanya dipikul karena jalannya licin. Kalau tidak ada Roh Kudus, mungkin saya tidak pernah bertemu dengan saudara. Kita tidak pernah baku kenal. Mungkin saya sudah pulang. Tapi luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Sebab itu satu saat almarhum Pak Filipus, saya ngomong-ngomong, dia bilang, oh, aku ke Karangkates, ada hujan, angin, cerita itu ada hujan, angin keras. Saya nggak jadi terus karena saya takut. Elizabeth yang sombong langsung tak bilang, kalau gitu Pak bukan hamba Tuhan. Saya bilang langsung tak lock gitu. Kan gitu tapi bukan hamba Tuhan. Tapi dia tidak marah. Tak marah. Saya juga yang biasa toh, ya kan gitu tapi bukan hamba Tuhan, penakut. Saya bilang gitu. Dia yang bilang, oh namanya hujan angin, bilang gitu. Dan angin bilang gitu. Dan badai. Ya. Ustaz bilang kalau saya tak terjang aja. Saya betul rasakan pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan. Sebab itu untuk apa itu Roh Kudus diutus menggantikan pribadi Yesus di muka bumi ini? Tidak lain untuk menolong kita, memimpin kita, memberi kita kekuatan, menghibur kita, memberi kita sukacita, damai, sejahtera. Terlebih dia melengkapi kita dengan kuat kuasaan. Kita sudah baca tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa. Kalau Roh Kudus turun. Seperti itu saudara yang kekasih, lebih jemaat Tuhan, mari kita mau cari itu firman, cari itu kepenuhan Roh Kudus. Hanya kalau kemarin kita sudah berdana doa di gereja, jalan, gak apa-apa.
orang enam kita. Ya. Kita datang di sini bukan cari manusia, tapi kita datang berdoa. Justru kalau kita ada di sini, kita berdoa supaya Tuhan boleh turun tangan memulihkan bangsa kita. Karena di dalam doa Tawarikh, apabila umatku datang dan merendahkan diri berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan memulihkan. Saya sangat percaya itu doa yang luar biasa. Makanya saya apapun yang menjadi halangan dalam hidup saya harus berdoa. Saya harus berdoa. Saya menjadi pendoa syafaat ini bukan tidak ada tantangan, banyak tantangan. Termasuk dari keluarga saya sendiri. Terlebih bagi almarhum. Tiap kali saya pulang, dari keluyuran, saya tak apa-apa. Makanya saya kalau pulang tidak pernah, aduh pusing, aduh sakit, tidak pernah saya. Paling ya kalau pusing di obat dewek, nanti di lockdown. Di lockdown sudah sama almarhum suami saya di lockdown. Makanya keluyuran aja. Saya dari yatim sampai di yayasan. Si bapak ini banyak tantangan, tapi saya lewati dengan penuh sukacita. Saya harus berdoa. Saya harus berdoa. Apapun itu yang terjadi, saya harus berdoa. Tuhan aja selagi dia di muka bumi, sebelum dia mengadakan penyembuhan, pelayanan, dia harus menyingkirkan diri, berdoa dulu. Kenapa kita manusia takut? Ya. Justru kita akan membantu, mendukung program pemerintah. Kita datang di tempat ini berdoa. Justru kita umat yang kecil itu cepat didengar doanya oleh Tuhan. Ya. Makanya saya tantang sudah. Saya mau lihat apa kita sudah diberi kuasa, kita masih takut. Kita sudah dikasih kuasa kok masih takut. Itu saya nggak takut. Saya sudah dikasih kuasa. Kuasa itu lebih besar daripada kuasa yang ada di muka bumi. Bayangkan, saudara. Ya. Jadi, bagian yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun untuk datang menolong umatnya. Terlebih orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Dia dan memimpin kita kepada jalan kebenaran. Nah, kemarin dulu sudah disebut sama Pak Sumi. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Ya. Dan bukan saja memimpin kepada kebenaran,
tapi Dia akan melengkapi kita dengan kuasa Allah. Tetapi itu mari saudara yang kekasih, yang terbeban untuk bangsa dan negara, karena hari-hari ini jangan berkata sudah aman. Oh no, ya, justru saya tadi baru mau ibadah kirimin foto-foto yang meninggal. Itu anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat. Saya percaya kuasa Tuhan akan menaungi kita, melingkupi kita. Ada tanda darah di dahi kita. Baca Yehezkiel. Ada tanda darah di dahi, akan diselamatkan. Ya, itu ada di Yehezkiel. Baca itu. Ya. Saudara ingat anak sulung waktu kejadian di Mesir, ada tanda darah di depan, selamat. Yang enggak ada, mampus. Ya. Sebabnya kita tiap bulan harus, bahkan saya tiap minggu saya makan perjamuan. Kan perlu tiap hari, nggak apa-apa. Tapi jangan saudara buat mainan. Saudara harus makan dengan percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Jangan saudara anggap mainan. Tidak akan membawa apa-apa di dalam hidup saudara. Tapi justru akan membawa malapetaka kalau saudara tidak menghargai itu perjamuan kudus. Baca ini firman, di sini ada. Ya. Ya. Nah ini saudara sekalian. Mungkin hari ini saya keras, tapi harus kita belajar menerima pengajaran yang keras. Jangan kita sebagai anak-anak aja minum susu. Kapan kita mau dewasa kalau kita minum susu terus? Tak pernah makan makanan keras. Ya firman Tuhan ada, bacaan. Ya, saya ini ngomong gak menyimpan dari firman. Ya saudara mungkin gak pernah baca. Ya. Ada di sini. Ya. Harus saudara. Kita tidak pernah menerima pengajaran yang keras, nanti kita akan terbuai ke gereja yang ngomong air. Ya, tenang saudara. Mari kita fokus, kita mempersiapkan diri di akhir zaman ini, mencari firman dan kepenuhan Roh Kudus. Karena dua sayap burung nasar, ya, antikris berkuasa, tapi kita sudah dilengkapi oleh kedua sayap burung nasar, dan kita akan disingkirkan di padang belantara. Ya, itu rahasia, misteri Allah. Kita nggak tahu. Kayaknya saudara ke gereja bukan rutinitas karena ini minggu, bukan. Karena ada perkara besar yang sedang kita hadapi.
yaitu zaman antikris. Ya. Kita perlu mempersiapkan diri kita supaya kita boleh menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang dewasa, jemaat yang boleh memiliki iman yang teguh dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan memeteraikan di dalam setiap hati kami masing-masing, supaya firman-Mu boleh tertanam. Oh, haleluya. Berakar, berbuah-buah. Oh, haleluya. Firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi umat yang percaya, yang boleh memiliki iman yang kuat teguh, yang sudah dilengkapi oleh kuasa kebenaran firman Allah dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan, Kau akan melawat menjamah. Oh, haleluya, haleluya. Baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, keluarga, terlebih kesehatan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Dan dengan berkat-Mu kami senantiasa bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Biarlah sukacita damai sejahtera Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan, kita telah mengenal firman-Nya, telah disebutkan namanya. Untuk musik itu kita akan masuk ke dalam persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala permintaan Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa agungnya nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan kami boleh berada di tempat ini, melainkan karena kuasa-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau memberikan persembahan kami yang kedua pada pagi hari ini. Kiranya persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh membantu untuk melebarkan sayap kerajaan-Mu yang ada di dunia ini, sehingga setiap orang boleh percaya, setiap lidah boleh mengaku, dan setiap lutut boleh bertegur mengaku bahwa hanya Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan syukur hamba-Mu ini kami serahkan di dalam hati kami syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan kepujian sekali lagi syukur. Haleluya.
Minggu tanggal 16 Mei pada 2021 ibadah raya pada pukul 7 hingga selesai dengan WL-nya Ibu Lulu, kemudian singernya Ibu Rani dan Ibu Indah. Kemudian untuk LCD Saudara Ebi, kolektanya Ibu Hana dan Ibu Elina. Untuk petugas demonya Ibu Kartika dengan desinfektannya Adik Ai. Kemudian ada ibadah kaum wanita pukul 5 hingga selesai, 5 sore ya, hingga selesai dengan pujiannya Ibu Milka. Kemudian untuk tempatnya nanti diserahkan ke koordinatornya masing-masing. Kemudian Rabu ada ibadah doa malam via online. Petugas pujiannya Ibu Lulu dengan koordinatornya Bapak Sugiarto. Sesuai tadi pengumumannya, nanti tentang tempat ibadahnya akan disesuaikan dengan petugas koordinatornya masing-masing ya. Seperti itu. Sudah? Oke. Baik. Iya. Puji Tuhan, saya minta waktu sebentar sehubungan dengan kenaikan Isa Masih ya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang mana nanti itu jatuhnya tanggal 13 itu hari Kamis kan salah ya. Kita sesuai dengan program jadwal gereja ya, kita akan tetap mengadakan 10 hari doa pemenuhan Roh Kudus. Tapi karena kita tetap dibatasi dengan adanya protokol kesehatan dan kita memang tidak bisa melaksanakan terus-menerus di gereja ya, daripada nanti kita adanya tata aturan yang harus kita taati, maka di sini kami mohon nanti kita akan tetap mengadakan 10 hari doa dengan tata cara 1 hari berdoa di tempat ini, 1 hari online. Jadi nanti kami mohon dengan hormat Bapak Sugiarto untuk mengatur semua petugas-petugas yang ada sehingga ini bisa tetap terlaksana ya. Dan ini harus kita laksanakan karena seluruh gereja-gereja Pantekosta dan atau organisasi GBPS se-Indonesia sudah menyarankan memang kita harus ada doa dengan cara online atau dengan cara tatap muka. Tapi kalau kita lihat situasi di tempat kita ini, kita sebenarnya bisa tatap muka, ya. Tapi kita tidak mau, ya, menentang dengan keadaan yang ada, situasi kiri kanan. Bukan kita takut Bapak Ibu yang terkasih, tapi kita berhikmat ya. Sehingga saya minta nanti kita akan tetap mengadakan, ya. Tetapi 1 hari ada di tempat ini. Jadi tatap muka, 1 hari kita online, ya, supaya kita tetap ini bisa terlaksana. Jadi nanti mohon Bapak Sugiarto sebagai penanggung jawab doa bersama Ibu Ari sebagai penjadwal untuk kita jadwalkan supaya ini tetap ada, ya. Saya kira itu khusus untuk ibadah. Kalau untuk ibadah, ya kita nggak ada ya. Kita tadi sudah dikatakan nanti kita rangkap aja hari Minggu ya. Atau hari ini kita katakan sudah kita memperingati hari kenaikan Isa Masih. Tetapi untuk doa 10 hari pemenuhan Roh Kudus ini adalah jadwal gereja Pantekosta seluruh dunia. Ya, jadi kita adalah bagian dari gereja Pantekosta Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga apalagi organisasi kita adalah sudah menjadwalkan setiap tahun bahwa kita harus ada yang namanya doa 10 hari. Ya saya kira itu kita harus melaksanakan tugas-tugas yang ada dan nanti Bapak Ibu yang terkasih kita akan melaksanakan. Jadi nanti setelah ini kami akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan Pak Sugiarto dan Bu Ari mengadakan penjadwalan. Untuk pengumuman selanjutnya akan kita umumkan di WhatsApp GBPS. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Sandes pengumumannya.
Saya ulangi ya, pengumuman untuk Selasa tanggal 11 Mei ibadah kaum wanita pukul 5 sore nggak selesai. Pujian Ibu Milka dengan firman-Nya Ibu Elizabeth. Baik, jika tidak ada lagi pengumuman tambahan, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Jemaat yang telah di tempat ini, juga kepada pelayan yang telah melayani. Kita akan mainkan pujian bukan hormat akan Allah. Saya ingin Bapak dan Ibu tempat yang berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berkat dalam kerajaan surga. Pada siang hari ini Tuhan telah menyertai kami melalui ibadah yang telah kami lakukan. Kami percaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan ini menjadikan kekuatan bagi kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan, dan Tuhan telah memberikan penghiburan kepada kami, memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena bagaimanapun kami masih nyata hidup dalam dunia ini, dan kami percaya Tuhan juga nyata menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dan seluruh jemaat-Mu yang ada. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Juga bangsa dan negara kami, kiranya kami serahkan dalam pimpinan-Mu, yang mana pada saat ini Tuhan, kami masih kiranya diliputi dengan satu keadaan, yaitu bencana sakit penyakit COVID-19 yang masih melingkupi bangsa ini Tuhan, yang masih kiranya Tuhan ada di mana-mana. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi bangsa ini, dan kami percaya hanya melalui Engkau. Kiranya bencana ini Tuhan akan lalukan. Sertai para pemimpin kami, dan kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menyertai lingkungan yang ada di gereja kami, baik ketua RT RW, warga yang ada di sekitar. Kiranya Tuhan juga menyertai Tuhan.
Dan Tuhan juga memberkati warga sekitar kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan kiranya Tuhan menyertai kami semuanya. Dan segala doa-doa kami hanya kami alaskan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tangan kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus.